bener gak sih gitu, bener gak sih gue tuh pakai hijab, bener gak sih main musik tuh bener gak sih, halal haram segala macam. Akhirnya kita dikasih momen ya waktu itu sama Mbak Najwa buat ayo ketemu sama Abi, kita tanya, Abi ini pakai hijab halal atau haram ya? Abi cuma ketawa. Dijelasin dengan acaranya beliau yang sangat membuat kita tuh kayak tenang, ayem. Penjelasannya apa? Gue penasaran. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back bersama gue Daniel Mananta di Daniel Tetangga Kamu, dan juga bersama tetangga kita Arda, Naf, dan juga Tantri Kotak. Nah, by the way, kalau misalnya kalian ngerasa cerita Tantri dan Arda di sini kena banget di hati kalian, coba dong tag ke kita, siapa tahu aja bisa kita repost dan juga banyak orang yang bisa ngerasain hal yang sama dari quote-quote yang kalian posting. Follow aja @DanielMananta_network atau @DanielTetanggaKamu. Alright, let's get back to you guys. Nah, ceritain dong pertama kali banget ketika lo konser naik panggung pakai hijab. Gimana ya? Iya gue inget. Itu gue ya ampun. Purwokerto. Itu ya pulang dari umroh ya Purwokerto. Jadi gue masih bingung kan pakai jilbab. Ini gimana ya, gue kan headbang. Gue kan loncat sana loncat sini. Gue harus apa? Beban gue ternyata berat banget menggunakan ini Yalah, gitu lo kan. headbang kan biasanya rambut gitu kan. Iya. Dan lebih kepada ini sih perspektif orang-orang tentang hijab. Hijab itu kan wanita yang benar-benar santun, yang memang harusnya santun ya. Iya. Santun, label wanita hijab lah, muslimah gitu. Iya. Gue kayak, gue nih layak gak sih untuk bisa membawa perubahan ini ke orang gitu. Terus akhirnya tapi gue bisa gue tahu jawabannya gitu. Urusan layak gak layak kan bukan mereka yang ngurus. Ya kan, urusan layak gak layak kan tetap urusan gue sama yang nyiptain gue. Gue menggunakan ini untuk menyenangkan orang, enggak. Gue kan untuk menyenangkan minimal gue dan Tuhan. Betul. Gitu. Jadi ya gue melakukan ini menjadi diri gue sendiri, ya gue jalanin. Dan ternyata walaupun memang di awal-awal ya sampai detik ini sih masih kayak, lo nyanyi loncat-loncat. Lo headbang gitu kan, terus musik rock, terus pakai celana jeans yang kayak begini gitu, masih sobek-sobek. Ya yang penting kan aurat gue ketutup. Gitu. Terus dan gue tidak merugikan banyak orang. Jadi ya menurut gue ya gue melakukan apa yang gue rasa benar sih gitu. Dan gue tahu Tuhan pasti tahu maksudnya apa. Hatinya. Iya. Gitu. Karena manusia gak akan pernah bisa ngelihat hati lu. Iya. Ya kan, hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau misalnya Tuhan yang tersenyum ya biarlah orang-orang itu julid semua. Ya gitu deh. Bisa tolong dibantu Mas? Silakan ya, tolong tiba-tiba langsung. Hijab ya. Enggak, karena ngomong sama dia bahwa memang gak ada alat yang bisa mengukur kedalaman hati seseorang, gak bisa gitu. Dan kita gak akan bisa mengendalikan pendapat orang lain, gak bisa, itu hal konyol gitu. Jadi ya sudah, yang penting kamu nyaman gitu. Dia ngomong kan, aku udah gimana ini rumah tangga kita apa segala macam, rezeki gimana ini. Ternyata bener diputus satu, produk dapetnya nggak habis-habis gitu. Ya. Dapat lagi. Oke, berarti misinya beda lagi nih gitu. Sempet dia terus ngomong, aku mau berhenti nyanyi yang. Masih dia begitu. Sempet dia ngomong, aku mau berhenti nyanyi gitu. Serius gitu? Iya gitu. Oh ya gak apa-apa. Aku dengerin dulu. Biasanya kan dia memang perlu didengar. Gak semua orang tuh selalu dikasih pendapat. Gitu. Dikasih solusi, gak perlu dikasih solusi. Dia memang butuh didengar. Didengar. Apa, gitu. Terus begitu dia berhenti, terus aku nyanyi dulu ya di Jogja itu. Terus tiba-tiba telepon lagi. Ya aku mau nyanyi lagi. Gitu. Kenapa? Ada apa? Dia cerita nih. Aku cerita apa kamu? Aku cerita katanya. Yang tadi ada anak disabilitas. Gitu. Katanya bilang, Mbak Tantri terus nyanyi lagu Tendangan dari Langit ya. Karena lagu itu yang bikin aku semangat untuk hidup. Wow. Langsung dijawab kontan di situ. Wow. Langsung dijawab kontan di situ. Dan anak itu sekarang jadi atlet disabilitas. Kemarin menang di PON. Wow. Emas. Gitu. Emas. Gitu, gue langsung kayak, oh oke. Ternyata Tuhan ngasih anugerah punya suara yang bisa didengar banyak orang, yang punya karya melalui suara.
ya gue menebar kebaikannya lewat ini aja lah. Hmm. Gue nggak bisa, nggak jago gue ngomong yang gimana. Ya gue bisa bersuara melalui lagu, ya gue lakuin itu aja udah. Dan itu powerful. Dan itu powerful ternyata, dan banyak orang yang akhirnya banyak banget DM masuk cerita tentang kekuatan lagu-lagu yang pernah gue bawain dengan Kotak. Gitu, sebesar itu. Lu pas lagi pengen cabut dari Kotak atau berhenti jadi penyanyi, itu karena apa? Tadinya alasan utamanya? Ya, kan gue baru berubah Hijab. nih, Ya. pakai hijab. Muncullah banyak netizen yang membuat hati gue sebagai manusia ini goyah. Bener nggak sih gitu? Bener nggak sih gue tuh pakai hijab? Bener nggak sih main musik tuh? Bener nggak sih halal haram segala macam? Akhirnya kita dikasih momen ya waktu itu sama Mbak Najwa buat ayo ketemu sama Abi gitu. Ketemu lah sama Quraisy Shihab, ya. Abi. Kita tanya, Abi ini pakai hijab halal atau haram ya? Abi cuma ketawa. Dijelasin dengan caranya beliau yang sangat membuat kita tuh kayak tenang, ayem. Penjelasannya apa? Gue penasaran. Dah lupa nih ngomongin jelasinnya gimana sih yang? Ya persis seperti apa yang aku bilang tiba-tiba. Tapi dia gak dengerin karena mungkin saat itu aku jadi orang yang deket. Jadi gak dengar. Terus tiba-tiba Abi bilang begini. Kamu tuh kalau punya pisau, pisaunya itu tergantung buat bunuh orang atau buat masak. Dan masakannya itu disajikan ke orang lain. Kita itu tergantung dengan apa yang kita lakuin, dengan apa yang kita pegang. Gitu. Ujiannya bisa dilihat itu ujian atau enggak gitu. Ya. Jadi macam-macam. Mungkin harus sepele Mbak Tantri, Mas Arda kan nyanyi enak bisa ngibur. Belum tentu juga. Mungkin pemain sinetron segala macam ketika dimintain foto orang lain dia happy, terus orang yang 2 detik waktunya untuk diluangkan tadi itu merubah hidupnya. Gue seneng banget ini. Ya. Dengan foto 2 hari merubah hidupnya, moodnya Ya. dan itu ngerasa bahwa oh iya ya gitu. Kita ada manfaat. Kita bukan merasa bahwa enggak terlalu kecil kalau ngomong hebat. Enggak, ternyata kalau kita menyadari bahwa misimu tuh apa? Berarti misinya Tantri itu di Kotak, bawakan lagu-lagu, mempengaruhi orang, bikin orang senang, bikin orang semangat. Itu se-powerful itu. Mungkin di antara 10.000 itu, 10.000 yang nonton itu konser kita misalkan, 2 orang itu ada yang hidupnya berubah. Ya. Kita gak pernah bisa tahu gitu. Dan Ya. kalau bisa memaknai itu, rasanya hidup tuh sangat menyenangkan ternyata bisa berbagi. Ya. Gitu. Ya. Dan mungkin emang bener sih kayak yang tadi Arda bilang juga gitu, bahwa pisau itu di tangan seseorang, kita kan gak tahu hatinya seperti apa. Tapi dia bisa membuat masakan enak atau malah pisau tersebut bisa membunuh. Ya kan? I think begitu juga dengan musik. Musik itu sebenarnya hanya sebuah alat kan. Alat yang bisa memberikan inspirasi ke orang atau alat yang bisa membuat orang pengen bunuh diri. Tergantung berarti. Tergantung musiknya seperti apa gitu. Lagunya, penyanyinya. Gue percaya ya bahwa musik itu ada sebuah spirit. Makanya lagu atau musik itu atau nyanyian tersebut udah dari zaman berapa ribu tahun sebelum kita ada gitu kan. Itu karena ada spiritnya. Jadi the fact that lu menyanyi dengan segala spirit lo, dan spirit tersebut masuk atau menginspirasi si anak disabilitas tersebut sampai akhirnya dia jadi juara PON emas, itu keren banget. Dan ini sebenarnya kata-kata aslinya dari inspirasi, in spirit, inspirasi. Ketika kita ngelakuin sesuatu, we put our own spirit ke dalam orang tersebut yang lagi ngedengerin, yang lagi nonton, yang kalau misalnya gue lagi nge-MC dia lagi dengerin kayak gitu. Jadi maksudnya we give our spirit a little bit ke dia gitu. Jadi kalau misalnya orang itu banyak dengan kepahitan, kemarahan, spirit tersebut juga yang akan masuk ke orang tersebut gitu. Dan sekarang ini lu menggunakan musik untuk memasukkan spirit yang tadi itu yang udah dibersihkan sama Tuhan ke orang-orang yang lagi ngedengerin gitu. Dan menurut gue itu powerful banget kan. Iya benar-benar. Sayang banget kalau misalnya lu cabut dari dunia musik gitu maksud gue. Sayang banget kalau misalnya lu berhenti nyanyi gitu. Iya. Iya gak sih? Iya benar. Dan gue ngerasa kayak bego banget ya gue kemarin sempat mikir gitu. Cuman memang harus melewati itu kan. Pasti. Akhirnya gue tahu kalau misalkan memang musik ini nih yang bisa apa ya, maksudnya kayak kendaraan gue untuk bisa menebar kebaikan. Dan akhirnya karena memang akhirnya gue mikir oke, walaupun gue tetap main musik,
yang tadi seperti bilang sama Abi, musik ini mau dijadiin ke arah mana nih? Musik yang baik atau musik yang membuat orang-orang jadi hilang, jadi hilang kesadaran gitu. Akhirnya PR-nya gue adalah lagu-lagunya Kotak, ya memang liriknya dimanapun ya harus membuat orang menjadi lebih baik lagi. Ya. Itu aja. Ya, that's amazing. That's amazing. Lu kepikiran gak sih kalau misalnya lu cabut dari dunia seni gitu ya, ketika lu bilang misalnya lu berhenti nyanyi, lu mau jadi apa? Aduh, itu tuh sumpah. Gue kayak gini, gue tuh dikasih waktu 2 tahun pandemi ini tuh antara bersyukur gue malah. Oke. Karena mungkin ini salah satu doa di mana kemarin itu gue gak ada istirahatnya. Ya. Kayak terjebak rutinitas. Gue tuh selama doa tuh selalu, kenapa sih terjebak rutinitas? Gue harus butuh apa sih? Itu selalu doa gue selalu kayak gitu. Tiba-tiba jeng-jeng. Pandemi. Dan gue kayak ngerasa gak sendirian. Karena semua orang kan ngerasain hal yang sama. Betul. Gitu. Di situ gue kayak bikin kayak mengolah lagi. Ini gue butuh momen ini untuk bisa menggali potensi yang selama ini mungkin gak pernah dikeluarin. Terus juga kayak momen yang bikin gue bisa ngobrol lebih banyak sama apa yang gue butuhin. Oke. Gitu. Jadi gue 2 tahun itu kayak lumayan membuat gue tahu gitu gue butuh apa. Dan pas lagi kalau misalnya dibayangin gue gak bisa nyanyi, gue gak tahu gue bakal jadi apa Nil. Kalau misalnya gue bener kayak kemarin gue mau cabut dari Kotak, terus gue nggak nyanyi lagi, gue nggak tahu gue mau jadi apa. Karena ternyata gue butuh nyanyi. Gila. Sampai akhirnya gue bikin prank-prank itu tuh bukan karena konten, bukan itu karena untuk buat gue gitu, buat kehausan gue untuk bisa menghibur. Ya. Ada kepuasan tersendiri di mana gue saat gue nyanyi orang-orang nggak kenal gue. Ya, orang-orang nggak kenal gue cuma pengen menghibur doang. Dan tapi di titik mereka tahu tuh gue kayak, wow. Gue butuh ini ternyata gitu. Gue butuh memuaskan orang. Gue butuh orang-orang tuh kayak ngerasa dengan lagu-lagu ini tuh bikin mereka tuh jadi happy. Tuh gue tuh seneng banget. Jadi gue gak tahu kalau misalnya dibalikin lagi, kalau lo gak nyanyi lo mau jadi apa, gue gak tahu. Gila ya. Kayak I think lu benar-benar nyanyi untuk lu mempersembahkan ke orang-orang gitu. Iya. Bukan untuk mengambil kekayaan atau bukan untuk mengambil ketenaran. Itu bonusnya. Iya. Tapi fokus pertama lu adalah lu justru pengen ngelayanin, lu pengen mempersembahkan suara lu untuk membuat orang-orang bahagia, untuk membuat orang-orang happy, terinspirasi dan lain-lain gitu. And dan udah pasti ya kalau misalnya lu mempunyai hati yang melayani, ya yang ngurusin bonusnya itu Tuhan. Iya betul. Tuhan yang akan ngasih ketenaran, Tuhan yang akan ngasih kekayaan, Tuhan yang akan kasih, udah pokoknya lu fokusnya adalah bagaimana cara gue bisa melayani dengan bakat yang Tuhan kasih ke gue gitu. Iya benar. Ya. Gila sih, gue gak bisa ngebayangin sih kalau misalnya lu bukan jadi penyanyi gitu. Dan lebih sedihnya lagi, lu tidak jadi penyanyi bukan karena disuruh sama Tuhan, tapi karena dijulitin sama manusia. Godaannya biasa. Ya gak sih, gila itu sedih banget gitu. Orang-orang yang mungkin mempunyai talenta atau bakat yang luar biasa, cuman gara-gara alasan dijulitin sama manusia-manusia atau netizen lainnya, akhirnya dia yang ya udah deh biar mereka puas gue keluar. Ya itu kan kayak aduh what a waste of talent gitu. Betul. Ya. Godaannya ada di situ. Ya. Bro, sekarang kita mau ngomongin soal keluarga kalian ya, gila. YouTube kalian emang isinya prank semua ya? Enggak semua sih. Tantri Arda ya, kalian kalau misalnya mau lihat please cek dan subscribe juga gitu Tantri Arda. It's very entertaining dan tapi yang gue lihat itu ya kalian di situ sebagai suami istri gitu ya, solid banget sih. Maksudnya pernikahan kalian always been like this atau jatuh bangunnya itu di mana? Jawab. Silakan. Tapi ini sorry gue pengen jawab dikit sih. Karena gue yang jawab gitu. Enggak, based on tadi jawaban Tantri gitu. Dimana tadinya Tantri ngerasa kesepian dan kosong. Dan dia menemukan bahwa Arda bisa mengisi hal tersebut. Tapi setelah kalian menikah, ternyata kekosongan itu ada. Berarti jawabannya bukan Arda. Ya kan? Saat itu lu gimana? Pas ini awal-awal pernikahan dong obviously.
what happened dari di elunya sendiri, di mana lu sendiri ternyata padahal kan solusinya harusnya gue. Kenapa dia masih kosong juga? Itu terlalu egois sih malah justru sebenarnya. Kalau mempertanyakan, lu harus berubah karena gue, lu harus kuat karena gue. Udah ngomong gua udah egois, udah bukan pernikahan. Dia harus ngomong tentang kita gitu. Artinya dicari solusinya apa ini gitu. Ternyata adalah rutinitas. Gak ada pekerjaan di dunia ini yang tidak butuh istirahat gitu. Bahkan menjadi ibu aja harus ada istirahatnya gitu. Makanya dia, oke ini terjebak rutinitas saja gitu. Karena disuruh melayani terus, melayani nyanyi yang tidak berangkat dari hatinya. Lebih ke situ. Seorang seniman itu anehnya, maaf kalau salah koreksi, mungkin pendapatku sangat subjektif sekali. Seorang seniman itu ya dia mainin perasaannya sendiri kan. Kalau dia tidak mendapatkan kepuasan hatinya gitu ya nggak bisa, dia udah jadi robot gitu. Makanya aku memfasilitasi dia dengan prank-prank kayak gitu-gitu. Ayo kita bikin yuk. Kenapa? Kita masuk nikahan. Masuk nikahan orang gak dikenal. Bener-bener gak dikenal. Gitu. Dan bayangin gak ngerasain. Jadi orang yang nonton pun ngerasain bahwa ikut deg-degan. Karena no setting dan sama sekali. Jadi kita masuk bener-bener gak dikenal. Terus tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba pecah gitu. Manajemennya sempet, serius kalian ngelakuin gitu apa segala macam. Oh gak apa-apa, ini kehidupan bebas kita. Yang ini bener-bener kebahagiaan mutlak kita. Kita mau ngelakuin apapun ya karena kita pingin. Bukan karena pendapat, lu mau begini dong, mau begini. Terlalu banyak dikendalikan, kebahagiaan kita juga dikendalikan orang lain. Gitu. Jadi sebegitunya sampai akhirnya terus dia bilang bahwa momen itu banyak ya, banyak terjadi, banyak dijawab, banyak terjadi, banyak dijawab tadi. Momen bahkan pas kita pandemi itu kita ngeprank di salah satu kafe yang sengaja bahwa nggak ada yang nonton. Satu penyanyi doang yang dia nyanyi jembreng-jembreng terus kita kerjain, terus dia kaget, wah Tantri Arda gitu, seneng. Setelah itu dia ngobrol, akhirnya dia seneng, excited, foto-foto segala macam. Terus, Mas aku nyanyi lagi ya gitu. Dia nyanyi lagi sendiri. Loh, ngibur siapa? Kan gak ada tamu, kafenya sepi nih. Oh gak apa-apa mbak, 3 jam nih aku nyanyi. Aku udah biasa kok. Kalau gak ada nyanyi, bahwa jobku itu nyanyi. Ada gak ada orang ya aku harus nyanyi. Aku harus ngomong bahwa, Mas tetap terus ya nyanyi. Ada atau tidak adanya tepuk tangan, musik harus bisa menghibur dirimu sendiri. Padahal sebenarnya aku gak ngomong ke dia, padahal aku ngomong ke dia. Sampai akhirnya dia, iya ya gitu. Kadang bahkan itu udah mutlak sih biasanya. Kita bisa mempengaruhi orang lain tapi ke saudara sendiri susah. Kita bisa jago banget ngomong ke siapa tapi ke istri sendiri gak bisa. Kadang kita harus muter dan cari cara bijak untuk bisa ngasih itu. Yang penting bukan ini gara-gara aku nih. Nah udah gak pernikahan ya udah egois kalau kayak gitu. Harus bener-bener yang penting pesannya nyampe. Dari situ dia ngerasa bahwa iya ya. Nah dari situ dia ngerasa bahwa oh iya aku tuh nyanyi karena pengen nyanyi. Makanya itu yang bedain orang nyanyi mempersembahkan sama unjuk gigi. Gitu. Kan tembus ke sini. Gitu. Lebih ke situ. Makanya dia mungkin banyak yang ngomong bahwa enak lu suaranya bagus gitu. Enggak. Percaya gak seorang ibu itu kalau nyanyiin anak bisa tidur loh. Gitu. Seorang ibu itu hukum alam bahwa nyanyian ibu aja menenangkan gitu. Dari situ kan dia masih galau kan musik. Aku udah kasih tahu berapa kali untuk aku enggak haram gak ya apa ya gitu-gitu. Tapi kan tetap bukti, ayo ikut yuk gitu. Dan kita ngalamin pacaran kayak tadi itu jadinya. Jadi kita bener-bener jiwa yang bebas banget pernikahan kita untuk ayo apapun yuk. Kadang gak perlu jadi dewasa terus, kadang capek banget jadi dewasa. Perlu jadi anak kecil juga gitu. Perlu jadi anak kecil yang kita bego-begoan. Apa, ya gak harus kok, hukum itu gak harus terus gitu. Yang enggak ya disesuaikan dengan sikonnya. Gitu. Kalau mau berwarna. Karena PR kita adalah pernikahan apapun. Udah bukan masalah cinta, bukan mengatasi kebosanan itu sendiri. Gitu. Bahkan kalau ngejar konten prank ya harusnya kan orang kalau lagi naik-naiknya hajar dong. Gitu. Yang nonton kita alhamdulillah banyak banget jutaan gitu. Hajar dong. Orang lainnya gatel banget. Hajar ayo terus ngeprank terus tiap hari. Tunggu dulu. Malah kadang kita benar-benar sudah mencapai apa, kita malah pengen berhenti dulu. Enggak dulu. Pelajaran yang kemarin jangan terulang lagi. Gitu. Karena nanti yang kalau kita hajar terus. Jadi kecewa rutinitas lagi. Jadi rutinitas lagi. Kecewa lagi, kita nyalahin diri sendiri lagi. Message-nya gak dapat lagi. Padahal ini tamasya kita juga ya. Tamasya. Bahkan kita kalau orang ngejar subscriber, sebulan ini kita libur. Itu libur karena sengaja atau karena emang lo secara intensional kayak udah selama sebulan ini gue libur gak bikin konten YouTube gitu misalnya?
Karena kita pindahan rumah. Pindahan rumah dan bisa ngonten sebenarnya, tapi nggak mau dulu karena Bukan untuk ngejar konten ya. Belum mau untuk didikte untuk itu gitu. Enggak, nanti dulu gitu. Saat malah ini kita harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Ya. Gitu. Kalau digas terus kecelakaan ntar. Gitu. Jadi That's good. Ya. Nanti dulu deh gitu. That's good. Dari situ jadi banyak hal yang kita lalui sih dari ya itu selama 2 tahun pandemi ini kan kita bareng terus. Biasanya kita kalau nggak pandemi kita ketemu di bandara, ada sayang-sayangan karena hubungan tuh ada jarak tuh itu. Tapi selama pandemi ya berantem juga awal-awal. Akhirnya kita lupa, orang kalau sudah terlalu deket mikir bahwa dia itu sama dengan otakku. Padahal enggak. Ada ekspektasi tertentu ya. Iya, lupa kita. Salah gitu. Kadang memang ada privasi dia sama temennya yang aku gak boleh tahu gitu. Dia harus merdeka juga gitu. Ya. Gak boleh gitu. Wah salah nih gitu. Jadi sekarang ya kita menikmati pernikahan dengan cara kita sendiri. Dengan apapun, dengan hal yang tidak tertulis di perjanjian-perjanjian manapun. Ya, lagi pengen makan di pinggir jalan, ayo. Lagi pengen ngeprank, ayo. Lagi pengen habis turun dari panggung, yang aku mau ngeprank di nikahan yang kampung di situ. Apapun itu kita lakuin. Dan jadi jiwa yang bebas itu menyenangkan ternyata. Iya. Untuk jadi bahagia ternyata hal simple ini bisa ya. Iya, gitu. iya. Gitu. Apa aja kita makanya banyak ngelawak banget di sosial media Instagram. Awal-awal pasti kita menyesuaikan sosial media begitu. Posting tuh jangan sampai terlihat jelek. Apa tuh harus terlihat bagus gitu. Nggak mau ceritain masalah apapun di sosial media gitu.